Jadi fotolistrik itu sebenarnya apa? Nah ini kalau kita mau melihat aplikasinya di zaman sekarang ini ada perangkat teknologi modern yang menggunakan fotosel atau mata listrik. Nah, jadi ini biasanya untuk pembuka pintu otomatis ya, pembuka pintu otomatis. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di rumah orang-orang yang berduit gitu ya, kan tidak perlu si orang ini membuka pintu, turun, dibuka gerbang gitu ya. Nah, biasanya hanya ada pencet kayak remote gitu. Nah, gerbangnya terbuka atau garasinya terbuka. Nah, umumnya di negara-negara maju seperti itu gitu ya. Jadi di mobil sudah ada remote-nya, dipincit remote-nya, dibuka garasinya, ya kan? Nah, baru masuk ke dalam mobilnya. Nah, otomatis itu si garasi itu tertutup sendiri juga gitu ya. Nah, ternyata pembuka garasi otomatis ini memakai efek fotolistrik. Kenapa? Karena berarti ada radiasi yang dipancarkan, ya. Ada radiasi yang dipancarkan, nah ternyata radiasi yang memancarkan itu bisa konsepnya bisa dipakai untuk gadget yang tadi pembuka pintu otomatis, ya. Nah, sebenarnya bagaimana prinsip efek fotolistrik ini? Nah, jadi efek fotolistrik ini sebenarnya pertama kali diamati oleh Heinrich Hertz, ya, Heinrich Hertz. Bagaimana dia mulai mengamatinya? Dia mengamatinya ketika dia menemukan gelombang elektromagnetik, ya, menemukan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi bagaimana itu? Ternyata ada radiasi, ya, radiasinya dengan panjang gelombang yang visible, ya, atau panjang gelombang yang terlihat, atau panjang gelombang ultraviolet. Nah, si radiasi ini dipancarkan ke permukaan logam. Nah, ternyata karena radiasi ini, elektron yang ada pada permukaan logam itu keluar dari logam. Nah, inilah yang merupakan efek fotolistrik. Nah, kalau misalnya kita mau melihat teori klasik, ya, sebenarnya kalau dari segi teori klasik, si efek fotolistrik ini konsisten dengan teori klasik. Konsistennya kenapa? Karena memang si gelombang elektromagnetik ini membawa energi dan momentum, ya kan? Jadi kita tahu kan kalau teori klasik itu selalu ada kaitannya dengan energi dan momentum, ya. Tetapi bagaimana dari segi mana si fotolistrik ini, efek fotolistrik ini tidak bisa dijelaskan oleh si teori klasik? Ternyata tidak bisa dijelaskannya dari bahwa frekuensi radiasi ini ada kaitannya dengan intensitas, itu yang nggak bisa dijelaskan dengan teori klasik. Jadi memang diketahui bahwa fotolistriknya ada energinya, ada momentumnya, tetapi fungsi frekuensi radiasi dan intensitasnya ini tidak dapat dijelaskan. Nah, bagaimana? Kenapa fungsi frekuensi dengan radiasi? Kalian tadi kan bisa lihat ya bahwa ada radiasi gelombang, panjang gelombang visible dengan ultraviolet. Nah, itu yang menyebabkan si elektron bisa keluar dari permukaan logam. Berarti di sini ada pengaruh panjang gelombang. Kalau ada pengaruh panjang gelombang, berarti ada pengaruh frekuensi. Nah, hal tersebut tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Nah, ini dia gambar Heinrich Hertz ya, ini dia. Nah, ini simpelnya seperti ini, ada cahaya yang dipancarkan ke permukaan, nah elektronnya keluar ya. Nah, ini dia
diagram dari alat eksperimen si Hertz ini. Jadi ada baterai, ada kapasitor, nah baru ada electromagnetic waves-nya bisa ditangkap, gitu ya. Jadi momentum, energi dan momentumnya itu konsisten dengan teori klasik. Tetapi panjang gelombang, frekuensi dengan intensitasnya itu tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Nah, jadi bagaimana penjelasan dari kuantum? Nah, kalian ingat yang sewaktu pertama kali kita masuk di kelas ya, minggu kedua, kita belajar tentang wave function ya. Wave function atau fungsi kerja. Nah, fungsi kerja itu dilambangkan oleh lambang yang ini atau psi, kita sebut psi ya. Nah, apa ini fungsi kerja ternyata? Kalau kelompok pertemuan kedua itu kita berbicara bahwa si fungsi kerja itu kan momentum ya, momentum dari gelombang ya, gelombang. Nah, ternyata itu adalah energi yang dibutuhkan elektron untuk keluar dari logam. Ya. Jadi fungsi kerja ini adalah energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk keluar dari logam. Nah, si fungsi kerja ini unik untuk setiap material, yang berarti beda material, beda fungsi kerjanya. Nah, contohnya, sodium itu dia fungsi kerjanya adalah 1,82 elektron volt. Jadi walaupun energi, ya kan? Walaupun energi disebut di sini fungsi kerja, tapi kalau kalian lihat nih satuannya adalah elektron volt. Nah, kenapa satuannya elektron volt? Karena satuan elektron volt lah yang paling sesuai kalau kita berbicara skala yang sangat kecil. Karena kita berbicara elektron, berarti kan yang kita butuhkan itu adalah satuan energi yang bisa sesuai dengan skala yang kecil. Nah, karena itu di sini ada definisinya. Elektron volt adalah satuan energi yang sesuai pada skala atom. Ya, jadi elektron volt adalah satuan energi yang sesuai pada skala atom. Nah, jadi ada konversinya. 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, ini mendekati apa? Kalau kalian lihat angka ini, sama dengan angka, ingat-ingat lagi kuliah radiokimia, massa elektron ya. Dekat dengan massa elektron. Nah, jadi berarti di sini sebenarnya si elektron volt ini sesuai dengan energi yang diambil elektron ketika dipercepat melintasi perbedaan potensial ya, 1 volt ya. Jadi 1 elektron volt itu sesuai dengan energi yang diambil elektron ketika dia ada di percepatan, ya dipercepat, tapi dia melintasi perbedaan potensial 1 volt. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, sekarang berarti kalau kita mau melihat classical expectation. Nah, jadi kalau di textbook disebut classical expectation. Jadi saya buat bahasa Indonesianya harapan klasik. Nah, maksudnya berarti kalau berdasarkan teori klasik itu bagaimana seharusnya yang terjadi. Nah, ternyata kalau dari segi teori klasik ya, yang terjadi itu seharusnya radiasi dengan intensitas yang cukup ya dapat menyebabkan, ya, saya nggak suka kalau ada yang salah dengan slide saya. Oke. Jadi
Jadi teori klasik itu ekspektasinya kalau misalnya ada radiasi, intensitasnya sudah cukup. Berarti kalau intensitasnya sudah cukup tuh elektron bisa keluar dari permukaan logam. Nah, baru si teori klasik itu ekspektasinya energi kinetik elektron meningkat dengan intensitas radiasi, ya. Jadi energi kinetik elektron meningkat dengan intensitas radiasi. Nah, tapi apakah ini benar? Ternyata tidak benar gitu ya. Tidak benar. Fakta eksperimentalnya sangat berbeda. Jadi sekali lagi si teori klasik itu menyatakan bahwa ada penundaan waktu antara penyerapan radiasi dengan ejeksi elektron atau ketika elektron. Jadi ketika ada radiasi baru elektron keluar itu ada penundaan waktunya gitu ya. Nah, tapi ternyata secara eksperimental itu berbeda. Secara eksperimental berbeda. Nah, bagaimana secara eksperimental? Ternyata bahwa kalau misalnya walaupun setinggi apapun intensitas radiasi itu tidak ada keluar elektron. Bagaimana baru keluar elektron? Nah, elektron itu baru keluar kalau dia sudah melebihi frekuensi tertentu. Atau V0 kita sebut. Nah, frekuensi tertentu ini unik untuk setiap material. Jadi untuk setiap logam berbeda frekuensinya. Ya. Jadi makanya di sini teori klasiknya gagal ya, karena ternyata tidak ada kaitannya antara intensitas radiasi dengan keluarnya elektron dari permukaan logam. Ya. Keluarnya elektron dari permukaan logam dipengaruhi oleh frekuensi. Ya, hanya pada frekuensi tertentu baru si logam keluar dari permukaan. Nah, ini dia contohnya. Contohnya ini adalah data fotolistrik dari natrium. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada pada titik 0 ada 4,39 kali 10 pangkat 14 Hz. Berarti pada titik inilah baru keluar elektron dari permukaan si sodium. Ya, atau natrium ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut natrium. Nah, ternyata ini panjang gelombang frekuensi ini ya sesuai dengan panjang gelombang 683 nanometer. Ya, 683 nanometer. Oke. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa elektron keluar dari permukaan tidak ditentukan oleh intensitas radiasi, tetapi ditentukan oleh frekuensi ambang batas. Ya. Jadi kalau frekuensinya belum mencapai ambang batas tertentu, nah, elektron tidak akan keluar dari permukaan. Ya, elektron tidak akan keluar dari permukaan. Nah, berarti kalau misalnya elektron itu sudah di atas frekuensi ambang batas, nah, energi kinetiknya itu bisa kita hitung. Nah, bagaimana energi kinetiknya? Energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Ya, itu ini kan dari teori klasik kan. Nah, sama dengan H, konstanta Planck, dikali V dikurang V0. Nah, V0 inilah frekuensi ambang batas. Nah, kita masukkan H kali V. Nah, ternyata H dikali V0 ini adalah fungsi kerja. Ya, jadi fungsi kerja itulah awalnya dia baru bisa keluar dari permukaan, elektron baru permukaan. Berarti kalau misalnya kita cari bagaimana frekuensi, bagaimana untuk satu material, contohnya natrium ya atau sodium. Nah, itu fungsi kerja untuk natrium itu adalah 3,65 dikali 10 pangkat negatif 19 Joule.
atau sama dengan 1,82 elektron volt. Nah, jadi ini kita sudah bisa lihat bahwa teori klasik itu tidak bisa menjelaskan si efek fotolistrik karena ternyata keluarnya elektron dari permukaan itu tidak disebabkan oleh intensitas dari radiasi, ya, tetapi harus pada frekuensi yang di atas ambang batas, yang berarti harus memenuhi minimum energi. Nah, minimum energinya apa? Berarti minimum energinya adalah fungsi kerja, ya, harus sebesar fungsi kerja dulu, baru si elektron keluar dari permukaan. Ya, jelas di sini kan? Jelas kan? Bu, berarti tadi kan elektron keluar dari permukaan itu ditentukan oleh frekuensi ambang batas. Nah, itu frekuensi ambang batasnya, Bu, sudah ketetapan atau gimana, Bu? Ketetapan, tapi material itu berbeda. Ya. Nah, makanya sini contohnya tadi natrium, ya. Nah, tapi kalau misalnya material lain belum tentu sebesar itu, tetapi sudah ada eksperimen yang dilakukan untuk menentukan fungsi kerja tersebut. Ya. Nah, jadi memang ketetapan. Nah, sudah ada. Ya. Jadi kalau kalian misalnya mau tertarik lebih jauh, ya, efek fotolistrik itu, ya, yang mendasari nah, ini mungkin sesuatu yang baru bagi kalian. Ada namanya alat X-ray photoelektron spektroskopi. Nah, kebetulan proyek S3 saya itu ada kaitannya dengan instrumen ini. Nah, instrumen ini didasarkan oleh efek fotolistrik, ya. Kalau kalian lihat nih kan ada sumber, ya, ada sumber, ya, sumber yang dia bisa memberikan bisa menyinari si material ini, ya. Nah, si material ini. Nah, sumber ini sesudah itu nanti si elektron itu lompat keluar dari permukaan sehingga bisa dianalisa oleh instrumen ini. Nah, ini contohnya ada silikon 2P XPS signal. Nah, jadi yang kita dapat itu spektrum seperti ini. Nah, jadi makanya kalau kalian tanyakan apakah itu ketetapan? Ya, itu ketetapan. Dan setiap material itu berbeda. Oke, saya tunjukkan lagi. Ya. Saya tunjukkan ke kalian. Nah, kalau kalian ingat nggak waktu kalian belajar radiokimia,
ada binding energi, ya kan? Nah, binding energi inilah nanti yang kita jadikan untuk menentukan spektrum-spektrum ini. Nah, binding energi ini kalian lihat kan elektron volt kan? Nah, binding energi inilah nanti ada kaitannya dengan work function itu, work function dari tiap material itu. Makanya nanti kalau misalnya ini kan ada binding energinya 528. Apa berarti semua material bisa kita amati di 528 ini? Nah, ternyata enggak ya. Jadi hanya dalam hal ini hanya SB yang bisa kita amati pada 528. Ya, karena hanya elektron SB yang bisa keluar pada energi yang ini. Ya, oke. Jelas ya? Bu, izin bertanya. Siapa ini yang bertanya? Saya Bu Salsa. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang elektron itu keluar dari permukaan tidak ditentukan intensitas radiasi, tetapi tergantung ambang batas frekuensi. Lalu tadi Ibu bilang juga harus sebesar fungsi kerja. Berarti di sini fungsi kerja itu sama dengan ambang batas frekuensinya, Bu? Fungsi kerja itu adalah konstanta Planck dikali dengan frekuensi ambang batas. Ya. Nah, ini kan tadi kan kalian bisa lihat kan di sini. Nah, fungsi kerja itu ya kan diidentifikasikan sebagai H dikali V naught. V naught itu adalah frekuensi ambang batas tadi. H itu adalah konstanta Planck. Ya. Jadi makanya di situ bahwa ya hanya tiap material itu berbeda fungsi kerjanya, ya. Oke. Nah, ini makanya ini contohnya kan. Untuk natrium fungsi kerjanya adalah 3,65 dikali 10 pangkat negatif 19 joule atau 1,82 elektron volt. Nah, ini untuk natrium, ya. Oke. Nah, saya kasih waktu 2 menit kalian untuk mencerna. Kan banyak, ini kan banyak informasi yang kalian dapat ya. Jadi makanya coba pelan-pelan kalian baca lagi catatan ya. Nah, ini kita nggak seperti minggu lalu, saya buru-buru ya karena ini Zoom saya sudah berbayar lagi. Yang minggu lalu kan Zoom gratis, saya nervous sendiri. Oke, jadi kita bisa tenang-tenang mempelajari topik ini. Oke. Oke, nah sekarang berarti energi kinetik meningkat secara linier dengan frekuensi di atas ambang batas. Jadi begitu ada sudah melewati frekuensi ambang batas itu, si energi kinetiknya meningkat secara linier ya dengan frekuensi. Tetapi walaupun energi kinetiknya ini meningkat secara linier, dia tidak sama dengan intensitas radiasi. Ya, jadi energi kinetik ini independen dari intensitas radiasi. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan peningkatan intensitas? Ternyata dengan peningkatan intensitas yang terjadi adalah fotoelektronnya yang bertambah. Ya, fotoelektronnya yang bertambah. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya awalnya yang mulai menjelaskan efek fotolistrik ini adalah Einstein, ya, Einstein. Nah, tahun 1905. Nah, Einstein ini dia percaya dengan hipotesis Planck yang bahwa kuantum radiasi kuantum itu ada energinya, yaitu H mu, ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara elektron yang tadi, ya, berarti elektron itu diikat di permukaan sebesar energi fungsi kerja. Ya, energi fungsi kerja.
Kenapa? Karena kan kita nyatakan tadi bahwa elektron hanya bisa dikeluarkan kalau radiasi yang mengenai permukaan itu harus minimal sebesar fungsi kerja ini. Ya. Jadi makanya Einstein terima bahwa memang radiasi kuantum itu ada energinya. Tetapi juga Einstein bilang bahwa elektron itu ya tidak akan bisa keluar dari permukaan kalau radiasi yang datang itu minimal paling nggak sebesar fungsi kerja. Ya. Jadi hanya kalau radiasi yang datang itu sebesar fungsi kerja ini baru elektron keluar dari permukaan logam. Nah, sekarang berarti bagaimana dengan foton? Nah, menurut Einstein, ya, energi kinetik yang kan jadi kan ada radiasi, ya kan, radiasi ke permukaan logam. Nah, karena radiasi itu udah memenuhi minimal fungsi kerja, si elektron kan keluar, loncat dari permukaan. Nah, ketika elektron loncat dari permukaan itu kan dia membawa energi kinetik, ya kan? Ingat, berdasarkan teori klasik, energi kinetik itu terjadi kalau ada apa? Kalau ada percepatan, ya kan? Nah, jadi si elektron keluar dari permukaan itu dengan energi kinetik tertentu. Nah, si Einstein percaya kalau energi kinetik yang dikeluarkan elektron itu dia tidak kontinu, tetapi terkuantisasi, berarti dia diskrit. Nah, karena diskrit itu dinamakan foton. Ya. Jadi bahwa medan radiasi itu ya sebenarnya terdiri dari partikel terkuantisasi yang kita sebut sebagai namanya foton. Nah, ini juga yang nggak sesuai dengan teori klasik. Karena kalau teori klasik menyatakan energi itu ya dia kontinu. Nah, tapi menurut Einstein ya berdasarkan eksperimennya, nah medan radiasi itu dia sebenarnya terkuantisasi. Nah, ini juga dibuktikan oleh si Young kan yang pertemuan kita pertama bahwa ya ketika dia gelombang itu dipancarkan ya dia ada celahnya ya kan, maksudnya ada pita-pitanya. Nah, pita seperti itulah foton itu, dia terkuantisasi. Ya, terkuantisasi. Oke. Nah, jadi makanya ilmu dasar ilmu kimia kuantum ini sebenarnya memang kadang-kadang agak sulit kita pahami. Kenapa sulit kita pahami? Ada jumpa. Nggak bisa kita lihat dengan mata kita, ya kan? Bentar ya kan? Ini dinyatakan bahwa partikel terkuantisasi itu foton. Nah, kita nggak bisa lihat foton dengan kasat mata, kecuali misalnya kita eksperimen, ya kan? Atau atom. Nah, atom kita nggak bisa ngelihat atom, kecuali misalnya kita melakukan eksperimen, ya, melihat atom memakai scanning tunneling microscopy. Ya, jadi makanya ini harus banyak kita diam karena kebanyakan ini yang kita pelajari konsep juga ya, konsep. Nah, oke. Nah, jadi kan tadi awalnya si Einstein dia menerima teori Planck kalau energi itu dia kalau radiasi itu ada energi, ada momentumnya. Nah, tapi si Planck ini dia tidak percaya dengan teori si Einstein. Nah, karena teori Einstein bilang ada kuanta, energi itu terkuantisasi, ya kan? Nah, tapi tetap aja ya si Einstein dengan efek fotolistriknya ini dia itu benar-benar membuat konsep kuantisasi energi ini lebih solid jadinya, gitu ya. Walaupun Planck sendiri di sini tidak percaya bahwa kuanta itu nyata. Karena makanya setelah ditemukan lagi alat X-ray fotoelektron spektroskopi itu, nah disitulah semakin lagi
dibuktikan bahwa efek fotolistrik itu nyata, ya, karena XPS itu ditemukan kemungkinan tahun 60-an, ya, tahun 60-an. Nah, mungkin ini si Einstein efek fotolistriknya 1930-an atau 1940-an gitu ya. Nah, jadi 30 tahun kemudian baru semakin orang yakin, ya, karena ditemukannya XPS ini. Nah, penemu XPS ini pun menerima Nobel dalam bidang fisika, ya. Orang Swedia. Jadi peneliti dari Swedia. Nah, oke, jadi kita selesai efek fotolistrik, kita masuk ke garis spektrum, ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar radiasi benda hitam, ya. Itu juga tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Nah, tadi juga efek fotolistrik tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik, ya. Nah, garis spektrum tidak bisa juga dijelaskan oleh efek fotolistrik. Tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik, ya. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan garis spektrum ini? Nah, biasanya itu kan kalau kita mau mengetahui struktur atom, ya, atau struktur molekul, nah itu biasanya yang kita lakukan adalah memakai data spektroskopi, ya, data spektroskopi. Nah, contohnya apa? Contohnya kalian pernah pakai UV vis nggak? Pernah, Bu. Bisa cerita ke saya bagaimana cara kerja UV vis itu? Bisa nggak semua jenis molekul kita analisa memakai UV vis? Tidak semua, Bu, tergantung panjang gelombangnya, Bu. Tergantung panjang gelombangnya. Benar kan? Tergantung panjang gelombangnya. Nah, Salsa bilang tadi tergantung panjang gelombangnya. Nah, dari situ kamu bisa lihat bahwa UV vis itu pun berdasarkan kuantum. Ya, kenapa? Karena tidak semua material bisa kita amati memakai UV vis. Bagaimana dengan FTIR? Apa semua bisa kita amati pakai FTIR? Nggak semua juga kan? Tergantung bagaimana. Misalnya kalau UV vis, dia umumnya senyawa-senyawa yang ada kromofornya yang bisa kita amati memakai UV vis. Tapi kalau FTIR, ya, infrared, itu tergantung bagaimana molekulnya, apakah ada gerakan linier, gerakan menggunting, tergantung dengan getaran si molekulnya, ya. Jadi makanya bagaimana atom, ya, bagaimana molekul itu kita bisa simpulkan strukturnya memakai spektroskopi. Nah, contohnya itu tadi UV vis, FTIR. Nah, kalau kalian misalnya lebih jauh lagi, ada namanya nuclear magnetic resonance, ya. Itu semua mereka berdasarkan mereka memancarkan radiasi jadi mereka timpa radiasi ke material tersebut. Nah, tergantung bagaimana panjang gelombang yang dikeluarkan oleh elektron si material itu. Nah, begitulah cara menganalisanya, ya kan? Jadi kromofor panjang gelombangnya hanya bisa diamati oleh UV vis, ya kan? Nah, nanti senyawa yang lain hanya bisa diamati oleh FTIR, ya. Nah, ini contohnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah spektrum emisi matahari, ya. Yang atas ini spektrum emisi matahari yang terlihat dari 380 nanometer hingga 710 nanometer. Ya. Jadi seperti ini dia kan, seperti pelangi dia ya sebenarnya ya. Nah, ternyata panjang gelombangnya itu antara 380 nanometer hingga 710 nanometer. Ya. Nah, Fraunhofer ini ada satu ilmuwan, dia menemukan bahwa ada garis-garis,
Ya, ada garis hitam ini. Nah, ini adalah posisi spesifik dari spektral yang ini kontinu. Ya, kontinu. Nah, yang bawah ini, ya, kan ini matahari. Yang bawah ini adalah spektrum emisi dari atom besi. Ya, spektrum atom besi. Kalau kalian lihat kan berbeda dengan matahari ini tadi kan. Kalau matahari kan ini seperti ini, Pak. Panjang gelombangnya pun tertentu. Nah, kalau misalnya besi, emisinya itu spektrumnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi makanya tiap material itu ketika misalnya diradiasikan oleh energi tertentu, berbeda panjang gelombang yang dikeluarkannya. Sama seperti yang Salsa bilang kan bahwa ya UV vis itu kita amati karena tergantung oleh panjang gelombang dari material tersebut, ya kan? Nah, karena dia disebut UV vis berarti ultraviolet visible, berarti hanya material yang bisa mengeluarkan panjang gelombang di sekitar UV vis, ultraviolet dan visible. Ya. Nah, oke. Nah, kalau begitu, misalnya gini, ada padatan pijar atau gas pada tekanan tinggi. Nah, bisa padatan pijar atau gas pada tekanan tinggi ini menghasilkan spektrum yang kontinu. Ya, bisa menghasilkan spektrum kontinu. Nah, radiasi benda hitam juga ada yang kontinu. Ya, ada yang kontinu. Oke. Saya kasih waktu kalian memahami dulu, kan? Oke. Nah, jadi sekarang kita mau lanjut ke si garis spektrum ini kan ya. Nah, misalnya ada suatu gas, ya kan, gas pada tekanan rendah, ya. Baru si gas ini diradiasi, ya, diradiasi berarti disinari oleh radiasi tertentu. Nah, karena disinari oleh radiasi tertentu, berarti kan misalnya sudah memenuhi frekuensi ambang batas, elektron itu keluar, ya. Adalah elektron keluar. Nah, elektron yang keluar ini bisa menghasilkan spektrum, ya, spektrum emisi. Karena si elektron keluar ini kan ada energi kinetiknya, baru ada juga nanti panjang gelombangnya yang dipancarkannya, ya, dari radiasi dia energi kinetik itu. Nah, berarti kan ketika hal itu terjadi, berarti kan ada penyerapan, baru setelah ada penyerapan ada emisi, ya kan? Nah, berarti spektrum penyerapan ini dihasilkan ketika cahaya, ya, dari sumber yang kontinu melewati gas. Nah, melewati gas. Nah, akhirnya karena ini terjadi adalah garis-garis gelap. Garis-garis gelap, ya. Garis-garis gelap yang kontinu. Nah, itulah yang tadi gambar yang
yang ini. Ya kan banyak nih garis gelapnya kan. Nah, di antara ini kan nggak ada biru atau apa, tapi dia garis-garis gelap. Nah, itulah yang dihasilkan dari sumber yang kontinu ini. Ya. Nah, ini siapa yang menemukan? Yang menemukan itu adalah Fraunhofer. Ini orangnya. Saya sengaja bikin seperti ini biar paling nggak slide saya nggak bikin kalian ngantuk ya. Nah, ini Fraunhofer. Nah, jadi ini menemukan 600 garis gelap dalam spektrum matahari yang bisa dilihat pada resolusi tinggi. Ternyata garis gelap ini ya disebabkan apa? Disebabkan bahwa si lapisan luar matahari itu menyerap radiasi. Ya, karena dia menyerap radiasi, nah akhirnya dia memancarkan panjang gelombang tertentu. Ya kan? Jadi makanya ada materi itu berarti dia ada radiasi, dia serap. Nah, karena dia serap radiasi itu, nah ada elektron yang bisa keluar. Nah, elektron yang keluar itu memancarkanlah radiasi sehingga ada garis-garis spektrum tersebut. Ya. Ya, ini Fraunhofer. Oke. Nah, baru ada juga gas yang dipanaskan hingga berpijar. Ya, kalau Fraunhofer itu tadi kan mempelajari matahari, ya kan? Nah, sekarang ada juga Bunsen yang kan ada Bunsen burner yang kalian di lab itu kan ada kan, itu ditemukan oleh Bunsen ini. Nah, jadi si Bunsen dengan Kirchhoff ini melakukan eksperimen, ya. Eksperimennya bagaimana? Ada gas yang dipanaskan sehingga berpijar. Ya kan? Kalau tadi kan gas ada radiasi, ya kan? Nah, tapi ada radiasi itu dia hanya memancarkan spektrum garis hitam karena dia yang dipelajari matahari. Tapi kalau ini gas ya dipanaskan hingga ada pijar. Nah, ternyata dari pijar itu ada serangkaian panjang gelombang tajam. Berarti ketika gas itu dipanaskan, nah dipanaskan dia memancarkan pijar itu ada beberapa panjang gelombang. Ya, ada beberapa panjang gelombang. Oke. Nah, ternyata setelah dianalisa memakai spektrometer atau prisma sederhana, si panjang gelombang itu banyak pitanya, ya, pita warna sempit, gitu ya. Jadi seperti yang percobaan si Yang itu juga dia ada pita, tapi ini kalau yang itu kan hanya dia terang dan gelap. Nah, kalau percobaan si Bunsen dan Kirchhoff ini, pita yang dihasilkan itu ada beberapa macam warna, ya. Nah, apa pita yang ini? Pita inilah disebut sebagai spektrum garis, ya. Nah, spektrum garis ini merupakan karakteristik komposisi atom gas. Jadi berbeda materinya, berbeda pitanya. Jadi berbeda materinya, berbeda pitanya karena setiap materi kan tadi saya bilang unik dia. Kenapa? Karena setiap materi berbeda work function-nya. Nah, karena itu ketika dia disinari oleh radiasi tertentu, nah, tentu energi kinetik yang dikeluarkannya juga berbeda, ya kan? Yang berarti panjang gelombangnya juga berbeda. Nah, ini dia contohnya. Nah, inilah beberapa spektrum emisi dari beberapa elemen. Nah, ini hidrogen itu seperti ini. Helium itu seperti ini. Lithium seperti ini. Nah, merkuri seperti ini. Kalian lihat ada yang sama nggak ini? Nggak ada yang sama kan? Nah, kalau misalnya si hidrogen kita lihat yang sebelah sini, dia di sebelah sini. Nah, kita bandingkan dengan helium dengan lithium, nggak ada dia yang pitanya di sini.
ya kan? Nah, ini memang helium dengan litium berdekatan pita yang sebelah sini. Tetapi nggak juga dia overlap. Ya kan? Nggak overlap. Demikian juga yang ini, yang biru. Nah, nggak ada overlap. Ya kan, nggak ada overlap. Ini pun nggak ada overlap. Jadi setiap elemen unik dia spektrum garisnya, spektrum emisinya. Karena setiap elemen berbeda work function-nya. Jadi ada kaitannya antara fotolistrik tadi dengan spektrum emisi ini. Ya, ada kaitannya. Oke. Nah, berarti bagaimana penyerapan dan emisi ini? Berarti gerakan muatan listrik dalam atom, ya, berarti dalam atom itu kan ada elektron, nah, ada proton, ada neutron. Nah, berarti kan ada muatan listrik, ya kan? Itu bisa kita kaitkan dengan penyerapan dan emisi radiasi. Jadi bagaimana si material menyerap radiasi, nah sesudah diserap baru dipancarkan, nah itu ada kaitannya juga dengan gerakan muatan listrik dalam atom, ya kan? Gerakan muatan listrik dalam atom. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya, dia itu diskrit, dia tidak kontinu. Ya, buktinya diskrit apa? Makanya ada spektrum garisnya. Nah, disinilah si teori klasik gagal menjelaskan spektrum garis. Karena spektrum garis itu dia tidak melihat energi sebagai kontinu, tetapi dia melihat energi sebagai diskrit. Ya, energi sebagai diskrit. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan jangan segan-segan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, kita tunggu minggu depan. Oke? Nah, jadi spektrum garis, kalau tadi si efek fotolistrik kan Einstein. Ya kan? Nah, spektrum garis ini Niels Bohr yang mulai mengajukan konsep spektrum garis. Tetapi Niels Bohr ini dia didasarkan oleh ide-ide Planck dengan Einstein juga. Ya. Nah, bagaimana si Niels Bohr ini bilang? Si Niels Bohr bilang bahwa atom itu di dalamnya itu dia nggak kontinu tingkat energinya, tetapi dia diskrit. Makanya kalian kalau ingat ada S, P, D, F, ya kan? Nah, itulah yang ditemukan oleh Niels Bohr ini. Jadi ada diskrit, dia nggak kontinu dia. Makanya dia ada satu S. Ada S-nya, ya, ada lingkaran S-nya, ada lingkaran P-nya, ada D, ada F. Ya kan? Nah, makanya kalau kalian lihat lagi ya, kalau kalian lihat lagi si kita lihat lagi si XPS tadi. Nah, XPS tadi ini kalian lihat ini apa? Ini dia SB3D. SB3D. Nah, berarti ini spektrum ini ya didapat karena ada elektron yang keluar dari orbital 3D. Jadi uniknya XPS itu ya, spektrumnya itu berdasarkan orbitalnya. Makanya kalau kalian cari ada yang 3D ya. Ada juga dia kalau oksigen misalnya 2P ya. Jadi inilah yang ditemukan oleh si Niels Bohr itu bahwa si atom itu ya energinya itu dia bukan kontinu tapi diskrit ya, ada tingkatan energinya. Oke. Nah, jadi berarti energi foton itu dia bisa ada transisi
dari tingkat energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Nah, kalau ada energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, inilah yang kita sebut emisi foton energi. Nah, rumusnya ini di persamaan dua ini. Jadi EM dikurang N. M itu kan dia lapisan yang lebih tinggi, ya kan? N itu lapisan yang lebih rendah. Nah, jadi foton, energi foton itu adalah energi dari tingkat tinggi ke energi yang tingkat rendah. Ya. Ini energi tingkat tinggi, energi tingkat rendah. Jadi dia nggak kontinu, tetapi dia diskrit. Nah, diskrit itu makanya dia ada orbitnya gitu ya. Makanya si Bohr ini sebenarnya dia menyatakan bahwa ya tingkatan energi itu hampir seperti struktur atomnya si Rutherford. Ya, struktur atomnya Rutherford. Oke. Nah, jadi makanya si nilai diskrit ini, ya kan, kita sebutlah frekuensinya itulah spektrum emisi atom. Nah, spektrum emisi atom ini ada juga spektrum penyerapan, ya kan? Nah, spektrum penyerapan itu sama dengan ketika foton, ada pemusnahan foton energi yang sama dan eksitasi foton yang bersamaan. Maksudnya gini, ketika misalnya ada permukaan gitu kan, nah kita radiasikan, ya kan, kita radiasikan, nah berarti kan kita ada energi yang hilang ya ketika kita radiasikan ke permukaan. Nah, ketika radiasi itu udah menyerap ke material tersebut, elektron itu tereksitasi kan. Nah, elektron yang tereksitasi itu juga ada energinya. Jadi makanya spektrum penyerapan itu ada kaitannya dengan foton, energi yang masuk, dengan eksitasi dari atom yang bersamaan. Ya, jadi ada kaitannya antara dia penyerapan radiasinya. Nah, setelah menyerap radiasinya, si elektronnya itu tereksitasi. Nah, jadi ini dia gambarnya. Ya kan? Kalian lihat di sini dia ada E0. Nah, ini berarti ground state, ya kan? Ground state. Nah, E0. Nah, ini ada E1, E2, ya kan? Ini kalau misalnya ada foton energi, ini berarti foton energinya adalah E2 dikurang E0. Nah, tapi kalau yang ini, foton energinya adalah E2 dikurang E1. Ya, jadi kalau dari sini ke sini, berarti foton energinya adalah E2 dikurang E0. Nah, tapi kalau dari sini ke sini, nah, foton energinya adalah E2 dikurang E1. Oke. Ini garis spektrum ini, ya kan? Nah, kita bisa formulasikan berdasarkan formula dari Rydberg, yaitu inilah persamaan 3 ini, ya kan? Nah, ini R ini adalah konstanta Rydberg. Nah, nilainya adalah 109.677 per sentimeter.
Ya, karena panjang gelombangnya di sini 109.677 per sentimeter. Nah, ini N inilah tadi lapis 1, lapis 2, 3 ya. Nah, biasanya N2 ini harus lebih besar dari N1. Ya, karena kalau kita seperkan ya kan, kalau lebih kecil dia nanti negatif nilainya kan. Jadi makanya harus N2 lebih besar dari N1. Ya, jadi 1 lambda sama dengan R dikali 1 N1 kuadrat dikurang 1 N2 kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau yang sudah ditemukan, yang tadi itu kan, yang ada kita lihat yang pertama itu adalah garis spektrum hidrogen contohnya. Nah, garis spektrum hidrogen inilah yang paling sederhana untuk atom. Ya, karena kan hidrogen yang paling sederhana ya kan. Nomor atomnya 1. Jadi hidrogen yang paling sederhana. Nah, kalau kita perhatikan garis spektrum hidrogen itu ada di panjang gelombang inframerah dengan ultraviolet. Ya. Kita lihat dulu yang tadi. Nah, ini kan. Nah, ini si hidrogen ini kan ada di panjang gelombang inframerah dengan ultraviolet, ya, si garis spektrum hidrogen. Garis spektrum hidrogen inilah yang paling sederhana karena nomor atomnya aja, nomor masanya dia paling sederhana ya, paling kecil. Oke, kan? Nah, jadi tidak ada yang lebih sederhana lagi selain hidrogen, karena hidrogen yang paling sederhana. Ya, nah, jadi makanya karena hidrogen yang paling sederhana, si Niels Bohr itu menganalogikan tingkat energi atom itu sama seperti hidrogen. Nah, bagaimana dia samanya? Dia berarti sesuai tingkat energi atomnya hidrogen itu sesuai dengan rumus yang dikeluarkan oleh si Rydberg ini. Ya, Rydberg ini. Nah, makanya di sini si Niels Bohr ya menyatakan bahwa ya spek energi ya tingkat energi dari atom itu mirip dengan bagaimana model model atom dari Rutherford. Ya, jadi ada seperti planet ya kan, ada lintasan-lintasannya, ya, elektron mengelilingi proton. Nah, si elektron itu hanya mengelilingi proton di orbit yang diizinkan. Jadi misalnya kalau elektron pada S hanya pada orbital S. Elektron pada P hanya pada orbital P. Jadi nggak boleh misalnya elektron pada P mengelilingi orbit pada S. Nah, jadi ada persyaratannya. Nah, jadi makanya di sini bahwa jadi si Bohr inilah, model si Bohr inilah yang mulai meyakinkan lagi bahwa tingkatan energi atom itu dia tidak kontinu, tetapi dia diskrit. Ya, nah itulah awalnya kuantum mekanik itu, kuantum mekanik ya. Nah ini jadi kan tadi kan ada kita bisa lihat, nah seperti inilah dia, ini intinya ya kan. Nah si elektron itu ada yang mengelilingi N sama dengan 1, ya, ada yang mengelilingi N sama dengan 2, ya, ada juga yang mengelilingi N sama dengan 3. Nah, biasanya itu foto elektron itu itulah disinari. Nah, salah satu dari elektron yang di orbit ini keluar. Nah, ada energi kinetiknya. Nah, bisa dianalisa memakai spektroskopi. Ya. Nah, ini dia model dari Bohr. Nah, lebih stylenya si Bohr buat seperti ini. Ya, jadi ada elektron yang mengelilingi. Nah, ini intinya ini terdiri dari apa? Ada yang bisa kasih tahu saya? Intinya ini terdiri dari apa? Inti atom ini apa aja? Ayo coba ingat-ingat lagi catatan radiokimianya.
Proton, elektron, neutron. Ini yang elektron, ya kan? Elektron yang mengelilingi orbit. Tapi kalau di dalam ini proton dan neutron, ya kan? Proton dan neutron. Nah, jadi si Bohr itu ya menganalogikan tingkatan energi pada atom itu sesuai dengan seperti yang dijelaskan oleh Rutherford. Ya, Rutherford. Oke. Nah, ini ada latihan. Nah, yang pertama, konstanta Planck ya. Ini memiliki satuan yang sama dengan mana? Momentum sudut, Hamiltonian, frekuensi, bilangan kuantum atau panjang gelombang de Broglie. Konstanta Planck itu sama dengan yang mana dia? Mirip dengan yang mana? Dengan Hamiltonian kah? Dengan frekuensi kah? Dengan bilangan kuantum atau panjang gelombang de Broglie? Kira-kira ada yang bisa jawab? Nah, tadi kita kan sebut Planck. Konstanta Planck itu apa? Yang mana? Apa lambangnya? Konstanta Planck. Lambangnya apa? Nah, H, Bu. H. Nah, jadi H itu sama dengan yang mana? Momentum sudut kah? Hamiltonian kah? Frekuensi apa lambangnya? V. V. V kan? Frekuensi. Kalau panjang gelombang? Lambda. Nah, kalau Hamiltonian, ini kita belum pelajarin ya. Hamiltonian belum kita pelajarin. Nah, nanti sesudah kita mulai masuk ke persamaan Schrödinger baru kita masuk. Nah, jadi jawabannya adalah momentum sudut. Ya, momentum sudut. Nah, jadi makanya di sini jawabannya adalah momentum sudut. Karena momentum sudut itu adalah sama dengan massa dikali konstanta Planck. Tapi dalam hal ini konstanta Planck-nya yang digaris, dia ada di garis gini. Oke. Nah, ini seperti sekedar ini sih, sekedar kalian menggali ilmu aja ya. Jadi bukan ada kuis atau apa. Nah, ini yang latihan kedua. Untuk atom hidrogen, ya kan? Yang mana dari orbital berikut yang memiliki energi yang terendah? Jadi ada 4S, 4E, 4D, 4F, atau semua memiliki energi yang sama? 4S, Bu. 4S, Bu, yang rendah. 4S yang rendah. Jawabannya enggak ya. Jawabannya mereka memiliki energi yang sama. Kenapa? Karena semua pada N sama dengan 4, ya kan? Kecuali kalau tadi kalian buat 1S, 2P, 3D, 4D, nah itu 4F baru 1S yang paling rendah. Tapi ini kan 4, semuanya 4. 4S, 4P, 4D, 4F. Ya, jadi makanya mereka semua memiliki energi yang sama. Ya, oke, jadi ini dua pertanyaan ini sebenarnya hanya untuk kalian lebih merenung gitu ya, karena ini pertanyaan yang konseptual ya. Jadi makanya kalau ditanya dari orbital berikut mana yang energi yang terendah, kalau N-nya itu sama semua tidak ada karena sama energinya kalau sama N-nya ya. Oke. Jadi sama semua. Jadi mereka semua memiliki energi yang sama. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, ini kita kan 3 minggu ini ya kan, kita masih banyak teori-teori ya. Tapi minggu depan kita mulai masuk ke formula-formula. Nah, nanti di situ saya mau usahakan kita banyak latihan ya. Kita banyak latihan jadi supaya kalian bisa nantinya mengerjakan UTS-nya. Oke? Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, nanti saya usahakan habis ini saya upload semua bahan-bahan yang sudah kita pelajari sampai hari ini.
supaya kalian nanti bisa mulai mengulang-ulang dan membaca ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi,